Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, kali ini aku akan cerita gimana sih caranya daftar kuliah di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Nah, kali ini aku nggak sendirian, aku ada temennya. Perkenalin dong, Kak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana. Teman-teman semuanya yang mau melanjutkan studinya ke ke Mesir. Nah, gimana sepengalaman Kakak tuh ceritain, berbagi kita di sini. Gimana prosesnya gitu. Ayo Kak, silakan Kak. Oke, kita sharing ya. Iya. Untuk tata cara pendaftaran, insya Allah semua calon mahasiswa dan mahasiswi Al-Azhar mempunyai cara yang sama, tapi ada beberapa yang berbeda. Seperti mungkin jalur beasiswa dari pondok, tapi tetap ada tes dari pondoknya sendiri itu ya. Oh, jadi diseleksi dulu gitu Pasti ya? ada. Oh, Kalau gitu saya ya. sendiri, kalau saya ikut tes seleksi di Jakarta. Wah, jauh tuh. Cara pendaftaran kami melalui pendaftaran online. Jadi buat teman-teman yang berniat untuk melanjutkan studinya di Mesir, bisa sering-sering kunjungi situs Kemenak. Insya Allah di sana banyak informasi seputar perkuliahan di Timur Tengah. Wah. Jadi tips yang pertama itu harus mantengin situs website Kemenak ya. Benar, Kak. Itu tips yang pertama teman-teman, kita harus selalu rajin-rajin membuka website Kemenak. Karena kalian akan bertempur, kalian harus punya senjata dong. Oh, jelas itu. Kemudian senjata apa sih yang harus kita miliki, kita persiapkan sebelum menghadapi ujian? Yang pertama adalah kesiapan bahasa. Untuk ujian, kalian harus jadi ada 3 materi yang diujikan. Yang pertama, keterampilan bahasa dalam menulis, maharatul kitabah, maharatul kiroah, kemudian maharatul apa tuh Kak? Istimah. Ada tiga yang jika kalian belum bisa mengarang cerita berbahasa Arab, mengarang makalah berbahasa Arab, usahakan hafal 1 makalah yang kira-kira bisa nanti kalian tulis ketika ujian. Oh iya, jadi membantu gitu ya Kak ya. Benar sekali. Tapi terkadang bentuk ujiannya itu ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan judul. Dari 3 judul ini, teman-teman mau pilih yang mana? Oh gitu. Pilih aku atau dia? Loh, masih 2 kelas 1 dong kalau gitu. Iya betul. Jadi emang yang pertama kita harus bisa bahasa dulu. Nggak harus fasih ya. Yang penting kita tahu. Yang penting kita ada kosakata. Benar. Dan kita ya kalau kita udah tahu kosakata antara satu dengan lain, ya otomatis kita sedikit-sedikit kita bisa menggabungkan gitu kan ya. Maharatul kiroah itu ngapain sih? Oh betul, kita belum bahas itu. Di maharatul kiroah kadang ada 1 teks makalah berbahasa Arab. Dari teks itu kita baca, nanti akan ada soal yang diambil dari teks tersebut. Jadi jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan hasil bacaan dari teks di atas. Oh iya betul. Itu di bahasa Indonesia juga ada ya kayak gitu ya. Maka dari itu kemampuan berbahasa itu sangat penting. Sekarang ke maharatul istimah. Maharatul istimah itu kita istimah dari sami'a itu listening, mendengarkan. Jadi kita mendengarkan teks bahasa Arab, dari teks tersebut kita menjawab pertanyaan. Nah gitu. Jadi kayaknya di bahasa Inggris juga kayak gitu ya Kak ya? Benar sekali. Sama lah ya, sama. Oke, sekarang berarti ini udah poin kedua, jadi langsung ke poin ketiga ya Kak ya. Apa itu Kak poin ketiganya? Persiapan mental. Penting. Kalian harus sehat secara fisik, lahir dan batin. Jasmani dan rohani. Dalam. Karena apa, pada ketika masa ujian kalian itu harus belajar, harus kesana kemari, kemudian harus siap menerima hasil apapun, hasil jerih payah kalian nanti. Jadi pahitkah maniskah kan harus siap. Tapi kalau kita berdoa, berusaha dan ikhlas ya, intinya mah kita harus berserah ya. Iya, benar sekali. Jadi setelah usaha kita serahkan semuanya kepada tawakal gitu. Karena kalau hasilnya baik ya alhamdulillah gitu kan, ini yang kita harapkan. Tapi kalau misalnya hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita nggak begitu kecewa gitu, karena pasti Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Kalau pengalaman pribadi, saya asal Palembang. Sama kita.
Ongkitogalo. Ongkitogalo. Terus? Tapi saya memilih tempat seleksi seleksi di Jakarta. Saya sering bolak-balik Palembang, Jakarta. Kadang mampir ke Bogor ke tempat temen. Saya di sana ada barengan. Oh, jadi kan nggak sendiri waktu itu ya? Nah, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Udah mantengin website, terus abis itu kita harus mempersiapkan dari kita harus bisa bahasa Arab dulu, dan kita harus bisa baca, tahu bahasa Arab. Abis itu kita harus bisa mendengar itu sulit sayang. Mendengar itu sulit karena sekali kita mendengar belum tentu kita paham, 2 kali kita mendengar belum tentu kita paham, bahkan 3 kali mendengar kita belum tentu paham gitu. Jadi harus sering dilatih ya Kak ya. Abis itu yang ketiga tes, langsung tes ya. Oh ya, aku mau ngulik dulu nih. Sebelum kita tes tulis, kita tes lisan, kita kan sebelum itu ada daftar online-nya gitu loh Kak. Oh iya benar. Nah, gimana tuh Kak? Untuk pengisian formulir sendiri itu isian formulir standar sama seperti halnya di brosur-brosur pendaftaran kuliah-kuliah lain insya Allah. Cuman karena di situ banyak pilihan opsi universitas di Timur Tengah, jadi ada 3 pilihan, diantaranya ke Mesir, ke Sudan, kemudian ke Maroko. Oh iya betul, sama kalau gitu. Kemudian untuk tes hafalan ujian tes hafalan itu biasanya 3 juz, dan itu biasanya kita berempat atau berlima. Kita yang pasti kita nggak sendirian. Karena kita sendiri gitu ya Kak. Jadi nanti buat orang suruh masuk ruangan ujian, nanti ada penguji yang melafalkan ayat Al-Quran, kemudian kita disuruh melanjutkan peserta ujian pertama melanjutkan, kemudian seterusnya melanjutkan ayat berikutnya dan seterusnya, seperti itu. Gitu. Jadi nggak satu orang dites sekian juz, satu orang sekian juz, enggak ya Kak ya. Jadi itu Kak, setelah kita udah daftar online, kita habis itu kan kita ini ya tes nih. Sekarang kita udah dites di ruangan tes itu. Apa aja sih Kak soal-soalnya tuh, gambarannya tuh kayak gimana tuh? Kakak masih ingat nggak? Kalau seingat saya, insya Allah soalnya nggak sulit. Soalnya nggak sulit. Ambigu ini. Soalnya nggak sulit. Seperti apa? Soalnya nggak sulit kalau kita berusaha dan belajar. Karena seingat saya pilihan ganda ada. Terus abis itu untuk insyanya itu sudah ada pilihan. Di antaranya makalah, judul makalah itu ada yang tentang Idul Adha. Insya tentang Idul Adha itu seperti apa aja. Jadi insya Allah nggak bakal sulit. Tapi ingat, nggak sulit bagi mereka yang berusaha. Berusaha belajar. Yang pertama harus mantengin terus websitenya. Yang kedua sembari menunggu pengumuman kapan pendaftaran itu dibuka, kita sambil matangin bahasa gitu Kak ya. Betul. Habis itu setelah dibuka pendaftarannya, kita daftar, mengisi identitas dan segala macam. Habis itu kita nunggu lagi ya Kak ya. Nunggu lagi sampai tanggal tes itu tiba. Terus tesnya itu Kak di satu tempat kah atau di banyak tempat? Oh, ada di berbagai tempat di kota-kota besar. Di Palembang juga ada, di Malang ada, di Surabaya ada, insya Allah. Terus kemudian banyak banget ya. Insya Allah jadi di seluruh Indonesia. Kalian nggak usah khawatir, nggak harus di Jakarta, itu opsional ya. Terserah kalian. Cari tempat terdekat supaya kalian lebih bisa mengatur waktu. Itu dari tahap-tahap ini Kakak ada nggak sih mengalami, aduh ini tuh gimana sih, ini benar jalan aku kesini nggak ya, gitu Kak? Gimana sih kesan Kakak tuh, gimana Kak, cerita? Kalau ini pengalaman pribadi ya. Jadi sebelum saya melanjutkan studi saya dari jenjang SMA ke yang lebih tinggi, itu ada jeda. Ada jeda selama 1 tahun. Dulu saya mondok pengabdian setahun. Setelah pengabdian saya nggak langsung kuliah. Saya di rumah selama setahun, bantu-bantu ngajar di TK, di madrasah. Allah, ini udah jadi ustazah. Bukan, bantu-bantu ngajar, bukan pengajar asli, bantu-bantu. Ngajar juga ya. Orang tua saya, kakak saya tuh gregetan. Sebenarnya Jula itu mau ngelanjutin kuliah di mana sih? Santai banget. Kenapa saya santai? Karena emang belum waktunya saya buat mikirin kan. Ya udah, biarin aja ya. Ngalir aja gitu ya. Nah, sampai mood itu datang gitu. Benar. Nah, waktu pas pendaftaran universitas dibuka, saya resign dari TK, saya resign dari madrasah, saya mulai urus-urus. Saya nggak mikir ini jalan aku nggak sih, karena semua jalan saya ambil. Saya tes SBMPTN, saya tes perguruan tinggi swasta juga, dan saya tes di Mesir, dan ternyata ke Mesir lulusnya ke Mesir. Sebenarnya untuk perguruan tinggi swasta ini alternatif ketika
saya Saya kenal. alternatif ketika nama saya hilang dari nama-nama yang lain yang lolos ke Mesir. Jadi untuk ujian ke Mesir itu ada 2 tahap, gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama, alhamdulillah saya lulus dengan nilai yang cukup baik. Alhamdulillah. Ketika itu saya optimis, pasti gelombang kedua saya akan lulus. Mungkin karena optimis, kepedean yang terlalu pede, lantas Allah menguji saya. Di gelombang kedua, nama saya hilang. Waduh. Di antara teman-teman saya, nama saya tidak ada. Saya sempat down. Nama aku nggak ada. Terus gimana Kak? Waktu itu aduh sakit gitu. Khawatir pasti ada. Iya, khawatir pasti ada. Terus Karena tapi pembimbing saya di broker yang mengurus keberangkatan kami ke Mesir beranggapan emang setiap calon mahasiswa dan mahasiswi yang telah lulus di gelombang pertama akan lulus di gelombang kedua. Maka dari itu beliau mengusahakan pemberkasan, mencari mengurus sebenarnya aku lulus nggak sih. Nah, setelah penantian selama 1 bulan, selama 1 bulan itu saya masuk kampus lain, ikut ospek, ikutan inaugurasi. Wah, udah sampai ospek ya? Sudah sampai diresmikan sebagai mahasiswi dalam kampus tersebut. Berarti Kakak udah jadi mahasiswi tuh, posisi udah jadi mahasiswi. Tapi masih nunggu keberangkatan. Oh iya, masih. Masya Allah. Terus jadi selama 1 bulan penantian, tapi ketika itu saya tidak terlalu berharap. Saya tetap bersabar dan berupaya. Saya bersabar menanti pengumuman hasil tahap kedua saya. Tapi saya tetap berupaya mencari jalan lain kalau seandainya saya menerima kemungkinan pahit, sepahit-pahitnya si pahit. Sepahit-pahitnya si pahit. Tolong dimengerti si pahit-pahitnya si pahit. Jadi itu kesan ini Kakak ya. Jadi itu kesan yang buat Kakak khawatir banget gitu ya. Kesan gak enaknya lah ya ibaratnya. Iya, nggak enak, tapi karena ketika itu suasananya mendukung saya untuk happy, saya tidak terlalu larut dalam kesedihan. Saya enjoy aja di kampus yang saya tuju ketika itu. Jadi selama bulan saya enjoy, ada sama teman-teman, ospek, ikut inaugurasi. Terus pas malam pementasan peresmian mahasiswi, saya dapat kabar Ustadz yang mengurus pemberangkatan kami ke Mesir menghubungi saya melalui via SMS. Beliau bilang, Juli ternyata kamu lulus ke Mesir. Alhamdulillah. Setelah dapat kabar bahwa saya ternyata lulus di tahap kedua, saya langsung mengurus pemberkasan. Saya langsung ke rektor tempat kampus saya ketika itu. Saya mengundurkan diri. Kemudian saya pulang ke Palembang. Sebelum pulang ke Palembang, saya mengurus pemberkasan sendiri ya. Karena ketika itu teman-teman sudah beres semua pemberkasan, tinggal saya. Ketika jadi saya yang sendiri ke kantor IAI, ke kantor IAI. Oh, jadi langsung ke sana? Iya, langsung ke sana. Aku aja cuma modal kos. Saya langsung ke sana karena ketika itu kebetulan kampus saya berdekatan dengan kantor IAI. Oh, begitu. Alhamdulillah. Berarti geronjalannya di situ ya Kak ya. Abis kesini udah gitu ya, langsung lanjutin gitu. But I'm so happy. Oh, karena saya banyak dapat pengalaman dari situ. Itu pengalaman yang tidak bisa dibeli ketika jalan saya menuju sini tuh mulus kayak jalan tol. Saya nggak bakal tahu di mana kantor IAI, di mana. Rangkum percakapan kita tentang proses kuliah ke Mesir ini. Jadi yang pertama tadi kita harus mantengin situs website Kemenak. Yang kedua kita harus mempersiapkan bahasa. Mantap. Betul ya? Sambil menunggu kepastian kapan bukanya pendaftaran ini, kita sambil matangin bahasa di tempat belajar kita. Habis itu setelah keluar pendaftaran, kita langsung daftar, mengisi identitas dan segala macamnya. Habis itu kita nunggu lagi nunggu jadwal tes. Dan kita di situ udah milih di mana kita bakal tesnya. Setelah itu Kak? Menunggu pengumuman ya? Iya. Tes dulu, habis tes mau nunggu pengumuman lulus tidaknya gitu ya. Itu tahap pertama. Tahap kedua nunggu lagi. Ya setelah hasil tahap pertama keluar, kita nunggu kapan diadakan ujian tahap kedua. Ya betul. Ya seperti itu. Kalau semuanya sudah beres, kita udah lolos, sudah nyatakan lulus semuanya, kita baru mempersiapkan kayak bikin paspor, betul ya, paspor. Terus kita bakal dapat ditelepon sama pihak IAI dan segala macam. Itu kalau yang kita yang nggak pakai broker, tapi kebanyakan ada juga teman-teman yang memakai broker. Broker itu banyak di Palembang ada,
pokoknya banyak lah ya. Broker itu semacam agen yang akan memberangkatkan kita dari Indonesia ke Mesir. Nah, kita akan cerita-cerita tentang broker juga di next video, insya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih Kak Jule karena udah berbagi sama kita semua di sini. Semoga ceritanya bermanfaat buat teman-teman yang mau ke Mesir. Terima kasih semuanya. Nah, gimana teman-teman dari cerita tadi? Pasti teman-teman udah bisa dong menyimpulkan apa aja sih step by stepnya daftar kuliah di Mesir. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberi gambaran teman-teman nantinya yang mau daftar kuliah di Mesir. Oke, kalau gitu terima kasih. Saya undur diri dulu. Jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka, dan komen di bawah nih, aku harus buat video apa lagi nantinya. Terus jangan lupa di subscribe dong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.